Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sulaiman, NIM 18.00003147. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pemahaman unsur pembangunan naskah drama. Menurut Waluyo 2003 halaman 8 sampai 29, unsur-unsur naskah drama terdiri atas plot atau kerangka cerita, penokohan atau perwatakan, dialog, percakapan, setting, landasan tempat kejadian, tema atau dasar cerita, amanat pesan pengarang, petunjuk teknis, dan drama sebagai interpretasi kehidupan. Menurut Fauzi 2007, unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah naskah drama adalah tokoh, alur, plot, dialog, percakapan, setting, proposisi logika dari plot, karakterisasi, perwatakan, dan tema. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa naskah drama tersusun atas tema, alur, latar setting, perwatakan karakter, dialog, amanat, dan petunjuk teknis. Kita masuk pada tema. Tema adalah setiap cerita yang baik tidak hanya berisi perkembangan suatu peristiwa atau kejadian, tetapi cerita itu juga menyiratkan pokok pikiran yang akan dikemukakan pengarang kepada pembaca. Menurut Sutarno 2008, menurut Wianto 2002, tema adalah pikiran pokok yang mendasari lakon drama. Pikiran pokok ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang menarik. Tema sebagai dasar cerita tentu masih terlalu luas. Untuk menyempitkannya perlu dipilih topik. Sebelum melakukan proses kreatif penciptaan, seorang pengarang harus memahami benar tema cerita yang akan ditulisnya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tema adalah titik permasalahan yang digunakan pengarang untuk menulis cerita atau drama. Tema ini merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan terkandung di dalam teks yang menjadi dasar pengembangan seluruh cerita yang juga menjiwai seluruh cerita itu. Nama saya Minar Farakim, NIM 18.15.003148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ialah plot. Menurut Waluyo, plot merupakan jalinan cerita atau kerangka dari awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Sifat dua tokoh utama itu bertentangan, misalnya tokoh baik kontra tokoh jahat, tokoh pembela kebenaran kontra bandit, tokoh kesatria kontra tokoh penjahat. Konflik itu semakin lama semakin meningkat untuk kemudian mencapai pada titik klimaks, dan setelah klimaks, lakon akan menuju pada penyelesaian. Adanya pertentangan menimbulkan bentrokan, dan bentrokan menimbulkan peristiwa. Munculnya sebuah peristiwa memunculkan peristiwa-peristiwa lain sehingga menjadi serangkaian peristiwa, dan rangkaian peristiwa inilah yang nantinya akan membentuk alur dan plot drama. Selanjutnya ialah perwatakan atau penokohan tokoh. Menurut Waluyo, penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Susunan tokoh adalah daftar tokoh-tokoh yang berperan dalam drama itu. Tokoh dalam cerita yaitu orang yang mengambil bagian dan mengalami peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam plot. Aminuddin mengungkapkan bahwa perwatakan adalah penggambaran sikap dan sifat seseorang tokoh. Perwatakan dapat dilihat melalui 1. Tuturan langsung pengarang, 2. Gambaran lingkungan kehidupan tokoh atau cara berpakaiannya, 3. Melihat bagaimana tokoh tersebut berbicara tentang dirinya sendiri, 4. Menunjukkan bagaimana perilakunya, 5. Memahami bagaimana jalan pikirannya, 6. Melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya, 7. Melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, 8. Melihat bagaimana tokoh-tokoh lain memberikan reaksi terhadapnya, dan 9. Melihat bagaimana tokoh itu mereaksi tokoh yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Panji Hidayat, NIM saya 18.00003158. Saya akan membacakan dari bagian dialog percakapan. Sunarti dan Mariani 2007.2.221 mengatakan bahwa inti sebuah drama adalah dialog.
Sebagaimana halnya kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja dialog dalam drama sudah diatur sebelumnya oleh sutradara atau penulis skenario. Dialog adalah percakapan yang terjadi antar pelaku drama. Dialog dalam drama mempunyai dua tujuan. Yang pertama sebagai sarana pengembangan cerita dan yang kedua sebagai penjelasan karakter para pelaku. Dialog dalam drama haruslah komunikatif, memiliki kesesuaian dengan ragam bahasa tutur, plot, dan karakter para tokoh, serta memiliki nilai estetis dan literer. Selain itu juga, dialog dalam naskah drama juga harus hidup, artinya mewakili tokoh yang dibawakan. Watak secara psikologis, sosiologis, maupun fisiologis dapat diwakili oleh dialog itu. Lalu ada setting tempat kejadian. Menurut Aminuddin 2009.267, setting adalah latar peristiwa baik berupa tempat, waktu, maupun peristiwa. Latar memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis yang mampu menuansakan makna tertentu, serta mampu menciptakan suasana-suasana tertentu yang menggerakkan emosi atau aspek kejiwaan pembacanya. Setting tempat berarti di mana peristiwa tersebut berlangsung. Setting waktu mengandung arti kapan peristiwa tersebut berlangsung, dan setting suasana berarti bagaimana suasana dan kejadian tersebut berlangsung. Latar memberikan pijakan secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Setting terbagi dalam dua hal, yaitu setting waktu berarti apakah lakon tersebut terjadi di waktu pagi, siang, sore, atau malam hari. Setting ruang berarti ruang dalam rumah atau luar rumah. Amanat pesan pengarang nanti akan diteruskan oleh presentasi berikutnya. Nama Dani Dwi Amalia, NIM 160000304049. Amanat pesan pengarang. Menurut Wijayanto, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca naskah atau penonton drama. Pesan disampaikan secara tidak langsung melalui lakon naskah drama. Itulah mengapa drama disebut juga dengan sandiwara, karena drama mengandung ajaran-ajaran moral yang disampaikan secara tidak terang-terangan rahasia. Dengan demikian, pembaca atau penonton drama sebenarnya tidak hanya dihibur, melainkan juga diajari. Amanat yang hendak disampaikan pengarang melalui drama harus dicari oleh pembaca atau penonton. Amanat sebuah drama akan mudah dihayati penikmat jika drama itu dipentaskan. Setiap pembaca dapat berbeda-beda menafsirkan makna karya itu bagi dirinya dan semuanya cenderung dibenarkan. Selanjutnya, petunjuk teknis. Menurut Waluyo, dalam naskah drama diperlukan juga petunjuk teknis, yang sering pula disebut teks samping. Teks samping ini biasanya ditulis berbeda dari dialog, misalnya dengan huruf miring, huruf besar, atau diletakkan di dalam kurung dan berfungsi untuk memperjelas suatu adegan yang akan dilakukan oleh tokoh. Menurut Komaidi juga menyebutkan bahwa dalam naskah drama terdapat petunjuk pementasan. Petunjuk ini meliputi gerakan-gerakan yang harus dilakukan pemain, tempat terjadinya peristiwa, benda-benda yang diperlukan pada saat babak, dan keadaan panggung dalam setiap babak, juga tentang bagaimana dialog diucapkan, apakah dengan suara lantang, lemah, ataukah dengan berbisik. Berdasarkan pendapat, disimpulkan bahwa petunjuk teknis atau teks samping adalah petunjuk yang mengatur para pemain dalam bertindak serta memberikan petunjuk penggambaran panggung pada setiap babak.